Kasih Mas Bambang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian. Nah, ya bagian pertama, dunia sedang mencari keseimbangan baru. Sungguh banyak sekali persoalan-persoalan yang kita hadapi di dunia ini. Lanjut. Nah, ini istilah-istilah baru bermunculan. Namanya perfect storm atau 5Cs gitu. Kemarin saya diundang oleh CNBC tapi nggak bisa. Pertama, konflik. Jadi ini tadi kita ngobrol sama Mas Bambang, udah lama nggak jumpa. Beda dengan krisis finansial global 2008 ya, itu dari finansial saja meletusnya. Ini meletusnya dari COVID, dari macam-macam yang kita lihat. Konflik terutama adalah Rusia dan Ukraina, dan tensions antara US dan China. Ini US dan China ini dua ekonomi terbesar di dunia. Jadi kalau mereka tidak duduk sama-sama, repot kita. Kemudian climate change mengancam, makanya harga-harga pangan meningkat. Anak saya di Edin mengeluh sekali, sekarang lebih banyak masak sendiri gitu daripada ke restoran karena harganya luar biasa. Food, jadi banjir ekstrim, panasnya ekstrim, sehingga mengganggu sektor pertanian. Kemudian COVID belum selesai sebetulnya. Belum selesai COVID muncul sirup itu yang kena ginjal itu, dan di India juga kena, variannya berbeda. Di Afrika muncul Ebola dan macam-macam itu. Karena dunia ini udah kotor sekali gitu. Kemudian commodity prices. Ya harga melangit, sawit sempat 1.700, sekarang blus 900 gitu. 900 bulan September ya, datanya bulanan sampai ada September gitu, jadi volatile sekali. Dan negara-negara berkembang termasuk Indonesia langsung kena kan, ya sedang boom nggak nabung, susahnya. Namanya juga komoditi, harganya gonjang ganjing, jadi harusnya sedang panen raya nabung, karena kalau kata Nabi Yusuf kan siklusnya 7 tahunan, kalau ada boom ada doom gitu. Kemudian cost of living, inflasi di mana-mana nanti saya tunjukkan. IMF bilang ada 7 faktor, war in Ukraine, inflasi, sama semua itu kan. Konflik, inflation, recessions, debt stress, faktor China pertumbuhannya begini juga seperti roller coaster, social instability dan fragmentasi. Jadi dunia ini butuh kerja bersama, tapi semua nafsi-nafsi. Omong kosong itu namanya G20. Recover together, recover stronger. Nggak ada itu. Emangnya Amerika nanya ke G20, saya mau naikkan suku bunga kan? Enggak. Jadi kita di mana-mana di kelurahan ada recover strong, buang-buang duit. Sekarang ini G0 yang ada, nggak ada G20. Bahkan dibilang G-. Nanti ada bahannya. WEF bilang tuh ada banyak ya, Wharton juga ada shifting, ada turbulent, ada macam-macam. Lanjut. Ini VUCA teman-teman udah tahu lah, volatile, sifatnya semakin, ini semua menciptakan volatilitas yang makin tinggi, kompleksitas, ambiguity, uncertainty. Lanjut aja lagi. Ada lagi adapt. Ya, asimetri. Jadi asimetri itu di tengah kondisi yang berat seperti ini, yang kaya bertambah ternyata. Orang kaya di dunia ini bertambah. Tapi orang yang miskin juga meningkat begitu. Jadi asimetri karena kekuatannya semakin jomplang gitu, antara yang punya informasi yang dengan yang tidak punya gitu. Antara yang have dan yang tidak. Saya barusan ngurus perpanjangan SIM, menyerah saya. Ya, nyerah di Polres Jakarta Selatan itu, ngisi online, tapi ngisi onlinenya sinyalnya kecil. Jadi udah saya tolongin Pak, tolongin. Calonnya banyak polisi-polisi itu, nggak berubah ternyata polisi itu. Dan bayar asuransi di satu meja, bayar tes psikologi 60.000, meja 4 meja bayarnya. Masya Allah, saya nggak kuat kalau
saya terus layani, saya nggak bisa jadi kesini gitu kan. Udah, saya pulang jam 11. Oh, luar biasa, polisi terutama. Disruptionnya terjadi di mana-mana kan. Nah di tengah kondisi inilah ancaman resesi itu terjadi. Trustnya hilang, polarisasi, ya lanjut. Nah ini teman-teman bisa lihat tuh G minus world sekarang. Ya itu, satu negara aja nggak bisa ngelola negaranya sendiri, itu seperti Inggris. Ya, baru 41 hari jadi Perdana Menteri. Ya, muncullah fenomena di Italia, ya, di berbagai belahan dunia. Nggak tahu, mudah-mudahan sih di Brazil ndak terpilih lagi ya. Lanjut. Nah, ada dua perspektif ekstrim melihatnya, saya lewati juga lah, lanjut. Nah, jadi kata Ian Bremmer, dia ringkas ini masalah besar yang harus ditanggulangi secara bersama itu global health emergencies, ya, kemudian transformative climate change. Ada 11.000 scholars dari 153 negara bersama mengatakan ini udah emergensi gitu. Harus membutuhkan tindakan kolektif seluruh dunia dan harus binding. Nggak bisa lagi Indonesia kan 29% penurunannya kalau pakai upaya sendiri, kalau dibantu asing 50%, apaan mengemis gitu. Ya, dari batu bara kita bisa biayai climate change itu kalau kita mau. Kemudian artificial intelligence revolutions yang bisa digunakan untuk kebaikan dan keburukan. Biorka itu kan amatiran, udah pusing Republik Indonesia ini. Bayangin, amatiran tuh Biorka itu. Yang ada yang baru ya Mas ya, Mas Pepi ya, nggak ada yang baru. Itu udah kelimpungan. Tapi solusinya cari selamat sendiri-sendiri. Yang namanya Menkominfo itu ganti HP jadi HP-nya Amerika, nomor HP-nya Amerika. Gila gak Menkominfo? Moralnya udah gak ada, etika dan moralnya udah gak ada. Jadi dia ngamankan buat diri dia sendiri, bukan dia menyelesaikan buat rakyat gitu ya. Dia ngamankan diri sendiri. Nah kendalanya adalah domestic and international conflicts gitu. Jadi ini butuh kebersamaan, di mana-mana konflik. Ya, jadi harus ada revitalisasi kontrak sosial. Kedua, multilateralisme itu mati suri. Sebetulnya harus diperkuat tuh PBB-nya ya. Masa PBB, saya kebetulan dari Brussels dan Berlin diskusi intensif selama 1 minggu dari pagi sampai malam dengan komunitas Eropa itu tentang diperlukannya World Global Order gitu. Ini Asian scholar dengan European scholar gitu, kita ketemu gitu, bagaimana ya menciptakan suatu awareness bersama gitu ya. Udah kalau nggak bisa dunia, Asia dan Eropa dulu deh. Ya mau ada summit ASEM summit di Belgia, di Brussels pada Desember nanti. Kemudian multilateralisme mati, WHO juga nggak bisa sekedar menyimpulkan asal virus saja, belum nggak bisa, nggak punya otoritas. Dan sangat diperlukan apa yang disebut sebagai World Data Organization tingkat dunia, karena ancamannya sama nih, harus duduk bersama. Nah kalau tidak hancur dunia ini, kata Ian Bremmer. Nah bagaimana agar bisa menimbulkan awareness bersama, harus ada krisis besar di dunia ini, dia bilang gitu. Jadi Indonesia juga gitu, kalau nggak ada krisis ya oligarki akan tetap bercokol. Nah lanjut. Nah ini sekarang ke ekonomi, tapi konteksnya itu berat, maksud saya itu beratnya di situ memang. Ya, ekonomi dunia kayak begini nih, resesi lah, inflasi lah, macem-macem gitu. Lanjut. Nah jadi ekonomi dunia sih kalau menurut saya probabilitas resesinya relatif kecil walaupun meningkat gitu. Kalau resesi dimaknai pertumbuhan minus selama 2 triwulan berturut-turut gitu ya. Masih ya
Eropa bisa jadi resesi, tapi Asia kan kekuatan hampir 50% dari kekuatan dunia. Ada India yang pertumbuhannya masih 6%, ya. Ada China yang masih tumbuh positif. Dua itu aja udah beres. Jadi ancaman resesi ini sebetulnya lebih tepat deselerasi gitu. Deselerasi pertumbuhan dunia. Kalau resesi sih rasanya masih belum, walaupun probabilitasnya meningkat gitu. Masih 2,7 tadi perkiraannya tahun depan, masih positif. Lanjut. Nah kita lihat dunia, Amerika tuh ya, Euro area ini yang besar-besar saja. Dunia 2,7, Amerika itu tahun depan 1, Euro area memang lagi belangsatan 0,5, China tuh 4,4, India 6,1 tuh. Dan Indonesia juga enggak lah. Indonesia itu bukan karena hebat gitu, tapi karena Indonesia itu less connected dengan ekonomi dunia. Jadi apa yang terjadi di dunia ini tidak terpengaruh gitu. Less connected atau agak decoupling dia dengan ekonomi dunia. Nanti saya tunjukkan. Lanjut. Nah, jadi ini kita lihat yang jelas adalah dipotret dunia ini bulan Januari, bulan April, bulan Juli, Oktobernya belum saya masukkan, maaf. Itu prediksinya turun terus. Ya, jadi misalnya dunia tahun 2022 pada bulan Januari 4,4, April dikoreksi lagi 3,6, Juli dikoreksi lagi 3,2 gitu. Jadi memang memburuk terus gitu. Memburuk terus. Dan hampir seluruh negara begitu. Lanjut. Nah, apa yang menjadi ancaman dari perang, dari COVID yang udah mulai recover adalah inflasi. Tengok inflasi di Indonesia 5,95 tergolong sangat rendah gitu. Tergolong sangat rendah. Tapi saya sangat senang tatkala inflasi itu sudah jadi momok di masyarakat. Senang saya, jadi aware gitu. Oh ini udah kerasa gitu. Jadi 60% orang tahu dan merasakan inflasi itu sekarang berdasarkan Telkomsel survei itu. Nah ada negara-negara yang saya keluarkan itu yang di atas, itu yang inflasinya di atas 50%. Zimbabwe, Lebanon, Syria, negara-negara yang memang sedang bermasalah ekonominya. Tapi Indonesia kita lihat di situ santun gitu. Inflasinya lanjut. Nah sekarang Amerika secara teknis sudah resesi. Amerika nomor 2 ekonominya, nomor 1 ya. Secara teknis sudah resesi, 2 triliun berturut-turut minus, lanjut. Tapi aneh gitu, pertumbuhan ekonomi menuju resesi, tapi angka penganggurannya turun. Kan kalau resesi biasanya penganggurannya naik, penganggurannya turun terendah lebih dari setengah abad, 3,5% bulan lalu itu. Sementara inflasinya kok tinggi gitu. Kalau dulu namanya stagflasi, tapi ini unemployment-nya turun terus gitu. Jadi gimana nih ngatasinya gitu. Tapi udah deh, di sana percaya sekali inflasi adalah musuh nomor 1, lanjut. Oleh karena itu satu-satunya cara untuk meredam inflasi adalah dengan naikkan suku bunga. Itu 3 bulan berturut-turut itu naik 0,75, 0,75, 0,75 gitu ya. Sehingga sekarang menjadi di level 3 sampai 3,25, perkiraannya tahun depan naik terus. Lanjut. Nah, ini yang kita lihat laju inflasi yang melonjak tahun ini kan. Kita lihat tahun ini, tahun depan sih mereda. Kecuali Indonesia tuh, ini kita baru mulai. Memanasnya tuh baru mulai Indonesia. Jadi ancaman pertama itu adalah inflasi akan terus naik tatkala negara-negara lain pada umumnya udah mulai turun tahun depan. Nah itu less connected-nya saya tunjukkan di situ, atau lag-nya ada lag gitu, gerak dunia sedang gerak Indonesia. Lanjut. Ini semualah yang naikkan suku bunga tuh ya, bisa kita lihat sini yang lanjut. Nah sekarang kita lihat Indonesianya, saya harus lebih cepat. Lanjut. Ya terus. Nah ini ancamannya nih eksternal itu tadi kebijakan moneter Amerika. Amerika belum naikkan, sekarang BI udah naikkan ya. The Fed belum ya, masih bulan ini ya. The Fed-nya.
Sebelum ini kan The Fed naikkan dulu, baru BI naikkan, sekarang BI lebih awal. Kemarin naikkan 50 basis point. Perang Ukraine akan panjang, itu juga hasil dari diskusi kami di Brussels dengan NATO, ya, dengan negara-negara Eropa lainnya. Konflik AS China di mata mereka itu identik penyerbuan Rusia ke Ukraine dengan kemungkinan China menyerbu atau mengambil alih Taiwan. Tapi sebetulnya beda. Kalau Ukraine adalah negara berdaulat, anggota PBB, kalau Taiwan hampir semua negara menganut prinsip One China Policy kan. Sebetulnya itu kawasannya Cina kan gitu. Amerika juga mengakui gitu, tapi cari gara-gara aja. Nah di domestik itu subsidi masih besar ya. Tensi politik meninggi, pengangguran usia muda tinggi, maaf G-nya kurang, 17%-an pengangguran usia muda, pemulihan lambat, pertumbuhan masih bergeming di kisaran 5% aja gitu. Institusi politik dan ekonomi melemah. Jadi yang dilakukan oleh rezim Jokowi ini nggak tanggung-tanggung, yaitu pelemahan institusi. Aturan main dirusak habis-habisan. Institusi itu ibaratnya fondasi buat kehidupan berbangsa. Dilihat KPK dilumatkan, Mahkamah Konstitusi diobok-obok, ibu yang di KPK itu mundur diganti oleh yang suaranya nol di DPR, dibikin omnibus, dibuat sama-sama antara pemerintah dengan penguasa, wakil menteri merangkap jadi wakil ketua umum Kadin. Never happen in our history. At the lowest level. At the lowest level. Jadi institusi yang dirusak oleh Jokowi ini. Soeharto butuh 30 tahun baru bisa merusak Indonesia. Jokowi nggak perlu 10 tahun. Dia rusak semua. Cara-cara Jokowi juga. Ciputra Group 400 hektar ya. Wah, ini apa-apaan ini semua. Emangnya ibu kotanya jadi dibangun. Kemudian institusi, udah lanjut. Nah sekarang kita lihat kelemahan kekuatan Indonesia. Saya ingin fair aja gitu, yang baik kita sampaikan baik kan. Jadi appetite investor asing di pasar saham masih tinggi sekali. Jadi asing itu kerjanya sekarang beli saham di Indonesia. Sampai kemarin itu net buy-nya 74 triliun rupiah. Kalau pasar sahamnya anjlok, rupiahnya anjlok bersama, agak repot juga. Peranan investor asing di pasar SBN dan pasar saham turun drastis. Jadi kalau ada apa-apa asing jual semua. Tidak separah kondisi 2008. 2008 itu asing di pasar saham itu kita kira-kira 50%. Sekarang tinggal 32%. Masih tinggi tapi turun gitu kan. Nih, kita harus fair dong. Kemudian SBN itu pernah 36% dipegang oleh asing. Sekarang cuma 16%. Nah jadi strong enough lah gitu kita tuh. Itu yang membuat rupiahnya juga tidak terjun bebas gitu. Ketergantungan pada luar negeri relatif rendah, ini yang saya katakan tadi, decoupling ekspor import terhadap PDB itu Indonesia tergolong paling kecil di ASEAN. Ya, kecil sekali itu. Yang tadi juga menunjukkan kan, utang luar negerinya juga kecil, relatif ya semua ya, relatif kecil. FDI-nya kita tidak bergantung pada asing. Selama ini Indonesia itu hanya bergantung kira-kira 15% total investasinya itu dari investasi asing. Nah sama Jokowi pengen diundang semua asing, kita nggak pernah rely on pada asing. Mas Bambang datanya tahu semua deh tuh. Jadi we never rely on much on FDI. Jadi kalau ada apa-apa ya nggak bumpy gitu. Nah weakness-nya adalah ketergantungan pada ekspor komoditas. Lebih 50% ekspor kita masih komoditas. Kalau harga komoditas anjlok kita rame-rame gitu. Ya, sudah terjadi pada CPO. Ya. Tekanan inflasi berlanjut hingga tahun depan, tadi sudah kita tunjukkan. Nah, yang mengalami tekanan adalah investor asing di SBN. Udah 170 triliun keluar.
Tapi ada positif 70 di pasar saham, di pasar SBN-nya 170, jadi minusnya cuma kira-kira 100. Lumayan gede gitu. Nah, makanya rupiah cenderung melandai akibat dari ekspor. Ekspornya juga, ekspor yang disampaikan pemerintah itu uangnya tidak real datang. Jadi eksportir smelter itu 90% hasil ekspornya ya mereka bawa pulang ke Cina. Ya. Yang ada di Indonesia cuman itu yang dibangga-banggakan yang Jokowi terus. Ya. Saya udah brief juga Mbak Winnie tentang smelter karena menterinya nggak tahu apa-apa soal smelter nikel ini. Ada ratas gitu, tanya omongan Faisal bener nggak tahu dia. Tapi lewat Bu Winnie udah saya sampaikan bahannya. Kemudian rupiah terus melemah dan boros. Nah, di bahasa ekonominya ICOR-nya tinggi gitu. Lanjut. Ini risiko makroekonomi Indonesia tergolong oleh karena itu kalau kita simpulkan medium. Jadi ada tinggi, high risk itu yang merah muda itu sensitif, kita merah muda yang medium risk, tapi kita bukan low risk. Jadi risiko resesi tidak cukup besar. Nah, namun kalau salah ngelola, tadi Bang Abraham bilang tuh, kalau salah ngelola, persiapan untuk menghadapi yang terburuk itu belum siap. Jadi harusnya ibu kota baru jangan dibangun dulu. Fokus ke menyelamatkan rakyat Indonesia karena kira-kira 60% lebih ya, 60 berapa gitu, 60% lebih rakyat Indonesia itu pengeluaran perharinya di bawah 35.000. Dapat apa 35? Bukan miskin dia. Yang ini data Bank Dunia yang udah diadaptasi tadinya 20.000 25.000 sekarang 35.000, 6,35 ya, 6,35 purchasing power parity. Jadi kursnya tuh kira-kira 5.000. Nah, jadi 60% lebih itu hidupnya masih pas-pasan sampai miskin gitu, dari pas-pasan sampai miskin. Jadi ini yang harus diselamatkan. Nah, caranya apa? Kalau ada yang bisa ditunda ya ditunda gitu. Itu. Kemudian yang kedua menciptakan pundi-pundi gitu. Anak saya kebetulan kerja di Singapura, gajinya nggak sampai 100.000 per tahun. Jadi dia dapat tunjangan dari pemerintah. Yang di bawah, pokoknya di bawah $100.000, $100.000 tinggi loh ya. Kanan pemerintah itu semua dikasih. Demikian juga di Malaysia gitu-gitu karena mereka nabung. Ya seperti surat Yusuf itu ya. Ayat 4354, kalau lagi enak nabung, untuk membiayai lagi sulit. Indonesia nggak ada tabungannya. Kehidupan bernegaranya ugal-ugalan namanya. Ugal-ugalan banget. Lanjut. Nah, ini sekedar saya ingin nunjukkan ekonomi dunia. Kalau ekonomi dunia anjlok seperti tahun 2008 ya, itu min 1,3, Indonesianya 4,6. Jadi turunnya Indonesia landai, tapi kalau dunianya recover, Indonesia recovery-nya belakangan. Dan kalau krisis di Indonesia terjadi sepenuhnya disebabkan oleh politik lokal gitu. Jadi kalau yang mengharapkan krisis bikin gaduh politik gitu. Ekonomi nggak cukup bisa menumbangkan rezim. Itulah kira-kira. Tapi ini masih banyak, tapi saya harus berhenti di sini dulu lah. Makasih. Makasih Pak Faisal Basri. Kalau ada dari rekan-rekan yang ada di ruangan, saya kira 2 pertanyaan dulu. Apakah indikator-indikator kinerja ekonomi makro itu juga menunjukkan fundamental ekonomi yang sesungguhnya gitu ya Pak? Tadi dari penjelasan Pak Faisal kan sempat menyinggung juga nih kinerja Pak Jokowi. Terus disebut juga tentang IKN tuh kalau kata Pak Faisal kan lebih baik ditunda dulu aja lah. Tapi faktanya kan gas terus gitu ya Pak pemerintah. Nah tapi masalahnya nih investasi dari sektor swastanya tuh
alot gitu, melempem gitu. Kalau dari analisis Pak Faisal tuh apa sih sebenarnya penyebabnya dan seharusnya seperti apa gitu Pak? Dan satu lagi mungkin sekalian karena nyambung juga sama Pak Jokowi, kan Pak Jokowi mau stop ekspor timah tuh. Kalau dari pandangan Pak Faisal tuh itu langkah yang tepat gak sih Pak, atau terburu-buru atau seperti apa? Mungkin itu aja dua. Terima kasih. Ini kan ada Amerika, ada Cina yang kekuatan gitu ya. Tapi kan kira-kira kiblatnya Indonesia ini situasi sekarang kemana nih? Dengan utang yang begitu gede gitu ya. Kemana sebaiknya ini gitu. Ini ada dari pas karena Pak Faisal yang presentasi dia masukkan gitu. Iya, yang terakhir aja dulu. Bung Afandi, nanti kita diskusi lebih dalam. Namun semua yang ngatur ini oligarki kok. Gitu. Anies tanpa oligarki nggak mungkin. Anies nggak bisa ngelawan Aguan, nggak bisa. Dilibas sama Aguan, habis dia. Partainya yang dibayar sama oligarki untuk tidak dukung Anies, kan selesai. Ya kan PKS kan nggak bisa dukung sendirian, ya enggak Pak? Ya harus ada yang lain. Jadi yang ngatur, oh iya, makanya harus ada krisis besar. Perubahan rezim yang harus dilakukan ini, karena di mana-mana sudah ada gitu. Saya nggak mengatakan itu perubahan rezim. Nah masalahnya kan kita ingat waktu 98 kan kesalahan kita juga, saya lah gitu ya. Teman-teman tuh ngerasa Soeharto jatuh itu udah selesai. Padahal rezimnya nggak jatuh. Rezim Golkar yang merusak negeri ini nggak jatuh. Sehingga dia cuma butuh jeda setahun, satu pemilu berikutnya dia menang lagi. Dan sekarang mereka udah mungkin cuman yang nggak ada di PKS, di PAN dia, di Nasdem dia, di Hanura dia, di Demokrat iya. Kan dia semua kalau Anda jumlah nih, partainya Wiranto, partainya Surya Paloh, partainya Prabowo, itu kan orde baru semua, 70%. Nah jangan gitu lagi maksud saya. Jangan melakukan kebodohan seperti yang kami lakukan itu. Ya kalau saya sih enggak, mudah-mudahan. Jadi ya jelas. Kemudian nah ini dia nih Pak Jokowi ini. Pak Jokowi itu menyamakan ya biji nikel dengan biji timah. Biji timah itu udah dilarang dari dulu. Nah dia mau ngelarang ingot, batang timah itu yang udah 70%. Jadi yang sudah kita ekspor itu adalah timah batangan. Itu mau dilarang. Kalau dilarang, aneka tambang mau nyalurin kemana tuh? Timah batangannya belum ada industri, cuma 5% yang. Jadi yang paling banyak merugikan keuangan negara itu Pak Jokowi. Saya mau diundang sama kejaksaan jadi saksi ahli khusus minyak goreng. Ini merugikan keuangan negara Pak. Saya bilang Pak Jokowi yang paling banyak merugikan negara. Jadi saya nggak jadi saksi ahli. Jadi presiden itu harus terukur, kelembagaannya diatur, dicek dulu sama Bappenas. Ada gunanya Bappenas untuk jadi tangan kanan presiden. Karena Bappenas kan lintas sektoral, lintas kementerian, lintas daerah gitu kan. Nah, ada kementerian yang pemburu rente misalnya, perindustrian gitu ya, konflik sama perdagangan karena beda partai ini kan. Nah, sebelum Pak Jokowi memutuskan, Bappenas kaki tangan kanannya itu, ini nggak ada yang lewat Bappenas semua, kereta cepat nggak lewat Bappenas. IKN juga Bappenas ditugaskan, ya iyalah lewat Bappenas ya kalau itu ya. Nah jadi, Pak Jokowi jangan asal ngomong, ini Pak Jokowi bukan bapak rumah tangga, istri sama anak-anaknya, ini rumah tangga 270 juta orang.
Ingat itu nasib rakyat Bangka Belitung nanti gimana, larang aja. Anda tahu akibat nikel dilarang, ya? Nikel dilarang, biji nikel yang dilarang ya, biji nikel dilarang, 95% biji nikel itu dipakai untuk perusahaan Cina. Dikasih harga, kan gak ada harganya di Shanghai $80. Pemerintah resmi menetapkan buat Cina itu $34. 95% produknya diekspor ke Cina. Bebas bayar pajak 30 tahun. Tolol itu namanya. Perkarakan saya, silakan Pak Jokowi. Ini saya udah bilang kemana-mana. Bahkan sudah di sidang kabinet, terataskan tuh omongan saya itu. Tapi masih dipidatokan lagi. Wah, kita dapat rezeki nombok 450 triliun. Kebohongan luar biasa itu. Kita kan maksudnya rakyat Indonesia, Cina yang dapat 400 triliunnya itu. Jadi jangan main-main ngurus negara Pak Jokowi. Ya, jangan naif itu gitu. Menurut saya udah keterlaluan, makanya saya bilang Pak Jokowi itu yang dia rusak bukan karena korupsi zaman Pak Harto, KKN. Yang dia rusak nih fondasi bernegara. Jadi harus dilawan. Cuma udah bisa lihat lah. Ada yang beres nih, lembaga-lembaga negara. Polisi kayak begitu, iya enggak? Kejaksaan kayak begitu. Ya nangkepin orang, sekarang nakut-nakut David Lim itu membuat saya pahlawan. Yang bisa menyuarakan itu ya, suara orang kecil itu. Maaf saya terlalu emosi. IKN tuh alot. Ya sederhana aja, mana ada IKN dijadikan bisnis, nggak ada. Namanya otorita, badan otorita kan otaknya bisnis, badan otorita tuh otaknya bisnis. Ya otorita Batam, otorita Jatiluhur, bisnis. Nah kalau bisnis, itu hitung-hitungan bisnisnya tuh, kalau saya bangun properti di sana penduduknya 5 juta. Dalam 10 tahun. Nggak bisa saya bikin properti seperti Ciputra Group itu bikin properti kalau penduduknya cuma 200.000 dan PNS semua. Mau Ciputra Group bangun kalau seluruh kebutuhan pegawai negeri dia yang bangun gitu. Bisnis tuh bisnis, sama juga badan otorita. Jadi yang mau dibangun Pak Jokowi kan bukan ibu kota sebetulnya. Pusat bisnis baru memfasilitasi hampir semua oligarki di situ. Ada Hasim Joyo Hadikusumo dapat pengadaan air, ada Sukanto Tanoto yang pembayaran tanahnya nggak tahu kapan, ada Starbucks, ada Kopi Kenangan, yang gitu-gitu aja diurus sama negara ini. Starbucks, Kopi Kenangan gitu, ini apaan gitu? Ya, jadi insya Allah Presiden yang akan datang tidak akan melanjutkan ibu kota baru. Ya, bukan tidak akan melanjutkan ya, akan menunda untuk sementara. Kemudian fundamental. Sebetulnya yang ingin saya sampaikan tadi adalah saya ingin meyakinkan bahwa Indonesia itu insya Allah akan tidak masuk dalam perangkap resesi akibat resesi dunia. Itu aja sih saya datang ke sini untuk itu. Ya. Makanya saya jelaskan, insya Allah enggak. Ya mikronya juga. Tapi soal ketimpangan apa segala macam nanti kita bahas gitu. Setuju saya semua tentang isu-isu yang Mas Koko juga semua setuju deh. Nah namun saya udah tunjukkan ekonomi dunia itu orang bicara resesi. Ini bahayanya loh. Ada survei Mas Bambang pasti tahu tuh. Ada survei yang menunjukkan gini. Semakin banyak pembicaraan tentang resesi di media semakin bakal kejadian gitu. Karena di mindset orang resesi itu yang ingin saya lawan. Enggak kok.
Indonesia itu beda. Dan saya tunjukkan beda bukan karena Indonesia hebat. Bukan gitu. Saya tunjukkan itu tadi peranan asingnya udah mulai turun. Ya karena Indonesia mau makin gak laku gitu. Ya makin ke Vietnam, ke Bangladesh gitu-gitu. Jadi investor ke Indonesia makin dikit. Nah kalau makin dikit, kalau mereka kabur, ya nggak terlalu goyang gitu. Jadi tapi kembali saya ingin mengimbangi setidaknya narasi tentang bahwa Indonesia terancam banget gitu, udah di depan mata resesi itu terjadi. Mikro-mikronya saya sepakat. Makasih.